Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Anak-anakku yang saya cintai, orang tua murid dan juga wali murid, serta barangkali ada kakaknya ya, atau encingnya atau tantenya yang menemani anak-anak belajar. Terima kasih banyak. Saya sangat merasa senang kalau ada pihak keluarga yang membantu anak-anak belajar. Di video ini saya akan membahas tentang perhitungan pecahan ya. Nah, jadi angka itu ada angka yang bulat dan ada angka yang pecahan. Ya, angka bulat misalkan 3 saja. 2, 8 kayak gitu. Tapi ada juga angka yang tidak bulat, yaitu misalkan setengah atau seperempat atau 5/4 dan seterusnya. Ya. Nah, bagaimana cara menghitung pecahan tersebut? Oke. Hari ini yang kita akan mau bahas tentang penjumlahan atau perhitungan pecahan terkait tambah atau kurang, kali atau bagi. Kemudian nanti kita akan bahas juga tentang pecahan campuran. Ya. Tanpa basa-basi kita langsung aja ya. Oke, sebelumnya gini, di dalam pecahan ya biasanya dikenal dengan istilah KPK. Ya, ada jargon yang disebut KPK. Dalam bahasa Inggris itu LCM, ya, Least Common Multiplication. Saya kasih contoh ya. KPK dari 2 dan 3. Ya. Biasanya anak-anak akan mencari KPK itu dengan cara pohon faktor misalkan. Ya. Kalau angkanya besar itu bisa, kalau angkanya kecil ya bisa juga, tapi agak buang-buang waktu gitu. Nah, di sini misalnya mau mencarinya ya dengan cara melakukan kelipatannya ya. Namanya juga KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Ya, maka kita harus lipat-lipat angka itu sampai ada yang sekutu, sampai ada angka yang sama. Kemudian nanti memang ada beberapa angka yang sama, jadi bukan hanya satu ya, 2, 3 dan seterusnya, banyak. Nah, yang kita ambil atau yang kita pilih adalah angka yang kecil. Contoh ya, KPK 2 dan 3. Angka 2 dan angka 3. Kelipatannya kelipatan pertama dari 2 adalah 2. Lalu dilipat lagi, tinggal tambahin 2 lagi, yaitu 4. Kelipatan pertama, kelipatan kedua, kelipatan ketiganya adalah tambah lagi 6 ya. Tambah lagi mau kelipatan keempat misalkan, jadi berapa? 8 dan seterusnya ya. Kemudian kelipatan 3, kelipatan pertamanya 3, kelipatan keduanya tambahin aja 3, berarti 6. Kelipatan berikutnya 9, kelipatan berikutnya berapa ya? 12 ya. Ini biar seru, tambah lagi ya. Kelipatan 2-nya jadi berapa nih? 10. Kelipatan kelima, kelipatan ke-6-nya 12, baru deh, dan seterusnya. Ini juga dan seterusnya. Nah, kalau ditanya KPK 2 dan 3, maka kita harus cari
angka yang sama dari kelipatan 2 dan 3. Ya. 2 nggak ada, 4 nggak ada, 6 ada nih. Ya. Ini 6. Ini juga. 8 nggak ada, 10 nggak ada, 12 ada. Ya. Gitu. Nah, tapi karena yang ditanya adalah KPK, kelipatan persekutuan terkecil, maka yang kita pilih adalah angka sekutu yang kecil, angka yang sama tapi angka yang kecil. Berapa itu? 6. Ya, ini dia. Jadi bukan 12, bukan, tapi 6. Dan tidak ditulis 6 dan 6, enggak. Satu aja, 6 gitu. Ya. Cara ini lebih lebih natural, lebih alami. Kemudian anak-anak juga sekalian belajar perkalian, ya kan itu sama aja kali ya, 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3 dan seterusnya, 3 kali 1, 3 kali 2 dan seterusnya, gitu ya. Jadi silakan kalau di kelas ada anak-anak yang mau pakai pohon faktor, mau pakai cara yang lain kayak gitu, terserah ya. Tapi Mr. Soleh mengajarkan cara kelipatan seperti ini ya. Nah, kapan KPK ini dipakai di di pecahan ya? Kaitannya dengan pecahan tuh gimana? KPK ya itu dipakai hanya di sini nih ya, di saat suatu pecahan ditambah atau dikurangi ya, tidak berlaku dikali atau bagi ya, tidak berlaku dikali atau bagi. Nah, biar tambah jelas, kita langsung aja lihat contohnya. Soal pertama, 3/5 ditambah 1/4 ya, 3/5 ditambah 1/4. Kita harus cari KPK dulu. KPK yang mana? KPK yang bawah ya. Jadi kita harus cari KPK yang bawah. KPK berapa dan berapa? 5 dan 4 ya. KPK 5 dan 4 ya. Nah, nanti anak-anak kalau udah tahu selaknya ya, udah pinter perkaliannya, udah lancar, itu langsung dia bisa jawab ya. Kita pelan-pelan dulu, kita pakai kelipatan dulu. Ini 5, ini 4. Kelipatan pertamanya 5, kelipatan kedua 10, lanjutnya 15, 20, 25 dan seterusnya ya, sampai sini. Nah, oke. Gini teman-teman, sebaiknya jangan diborong seperti ini ya. Kenapa? Karena siapa tahu dapat angka yang langsung dapat angkanya ya. Nanti di soal yang kedua nih saya akan lakukan atas bawah ya. Lanjut. Kemudian kelipatan pertama dari 4 ya, 4. Kelipatan kedua 8. Kelipatan ketiga 12. Kelipatan keempat berapa? 16. Ya, sampai di sini bisa dilihat tuh, belum ada yang sama ya. Belum ada yang bersekutu. Kemudian habis 16 berapa? Tambahin lagi 4, 20. Tambahin lagi 4, 24 dan seterusnya. Udah kelihatan ya? Ya. KPK 5 dan 4 itu adalah 20. Ya, 20. Nah, buat apa nih KPK-nya? Ya. Oke, kita simpan. KPK 5 dan 4 itu 20. Di sini angka bawahnya nih 5 dan 4 itu kan angkanya nggak sama. Ya. Jadi kalau dalam melakukan perhitungan pecahan, anak-anak harus fokus ke bagian bawahnya ya. Bagian bawahnya belum sama, ayo kita samakan dulu. Caranya apa? Ya KPK
ya. KPK 5 dan 4 adalah 20 ya. Tulisnya 2 atau mau 1 juga boleh ya, tapi panjang. 5 menjadi 20 itu si 5 dikalikan berapa ya. Jadi intinya gini, idenya gini, yang di sebelah sini akan sama dengan yang di sebelah sini. Namanya pecahan senilai ya. Ulangi, 5 menjadi 20 berarti si 5 dikalikan 4. Kalau bawah dikalikan 4, atas juga kalikan 4. 3 kali 4 12. Berarti 3/5 itu sama aja dengan 12/20 ya, senilai. 4 menjadi 20 ya. Berarti si 4 dikalikan berapa? Kalikan 5. Bawah kalikan 5, atas juga kalikan 5. 1 kali 5, 5. Berarti 1/4 itu kalau bawahnya 20 ya menjadi 5/20. Sampai di sini ya. Bawahnya ini udah sama. Yang tadinya 5 dan 4 sekarang bawahnya udah 20. Sama-sama 20. Nah, kalau dalam penjumlahan atau pengurangan pecahan, kalau bawahnya sama, kita fokus ke atas, tinggal 12 ditambah 5, 17. 17/20 ya, 17/20. Jadi jawabannya adalah 17/20 gitu ya. Lanjut, sekarang soal yang bawah nih. 1/2 dikurangin 5/12. Berarti kita harus cari KPK berapa? 2 dan 12. 2 dan 12. Oke, kita buat dulu 2. Ini 12. Kelipatan pertama dari 2, 2. Kelipatan kedua, 4. Kelipatan ketiga, 6. Stop ya. Kita atas bawah dulu ya. Kemudian kelipatan pertama dari 12, 12. Kelipatan kedua dari 12 adalah 24. Sampai sini kita stop dulu. Kenapa yang atas ada 3 angka, yang bawah si 12 tuh cuman ada 2. Kenapa? Karena kalau diterusin, tuh lihat tuh yang 12. Dia baru kelipatan 2 saja udah 24. Ya. Udah jauh lebih jauh lebih banyak dari kelipatan 2 ya. Sedangkan si kelipatan 2, kelipatan ketiganya tuh 6. Berarti si kelipatan 2 inilah yang harus penyusul. Ini kita hentikan sampai sini dulu ya. Berarti kelipatan 2 yang harus menyusul. Oke, yuk lanjut. 1, 2, 3, 4 ya. Kelipatan keempat dari 2 atau langsung aja 2 kali 4 8 ya. Kelipatan kelimanya 10. Kelipatan keenamnya 12. Udah kelihatan ya. Udah kelihatan. Jadi KPK 2 dan 12 adalah 12 ya. Nah teman-teman, hati-hati ya. Hati-hati, KPK itu bukan perkalian. Maksudnya gini, tadi soal nomor 1 kan KPK 5 dan 4 ya kan. Jawabannya berapa? 20. Lalu kamu menyimpulkan, oh kalau gitu KPK itu langsung aja dikalikan gitu ya. Enggak begitu ya. Enggak begitu. KPK itu sesuai namanya, kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kita cari sekutunya ya dari suatu kelipatan, lalu kita pilih yang terkecil. Kalau memang caranya dikalikan, maka KPK 2 dan 12 itu harusnya 24 kan? Ya kan? Walaupun memang betul nanti ketemu angka 24 kelipatan 2 dan 12, tetapi itu bukan KPK
Ya, itu hanya KP kelipatan persekutuan, ya. Bukan yang terkecil. Yang terkecil adalah 12. Ya, jadi hati-hati. Ya, nggak bisa langsung dikalikan. Oke, setengah dikurangin 5/12. Maka bawahnya jadi 12. Ini juga 12. Ini diikutin aja ya, tandanya kurang, tandanya kurang. 2 menjadi 12, berarti si 2 dikalikan berapa ayo? 2 kali berapa yang hasil 2 kali berapa yang hasilnya 12? 2 kali 6. Berarti ini dikalikan 6, ini juga kalikan 6. 1 kalikan 6, 6. Jadi setengah sama aja dengan 6/12. 12 menjadi 12. Ya, ini kalau bawahnya sama, udah nggak usah mikir. Pasti atasnya juga sama. Ya, nggak usah mikir. Lanjut, kalau bawahnya udah sama, nih 12. Berarti tinggal atasnya aja. Bawahnya otomatis sama nih 12. 6 dikurang 5, 1. Ya. Jadi jawaban 1/2 dikurangin 5/12 adalah 1. Ya sorry, gini ya nulisnya, 1/12. Ya, di perkalian atau pembagian itu nggak pakai KPK segala, kita tinggal lurus aja ya. Langsung aja 2/3 dikalikan 5/8. Nah, di sini kita cek dulu ada tidak bisa kita yang angka yang kita bisa sederhanakan. Ya. Kenapa? Kalau enggak, nanti hasilnya jadi besar, kemudian menyederhanakannya lagi tuh terasa menakutkan. Kenapa? Karena angkanya terlalu besar, ya. Jadi sebaiknya dikecilin dulu. Kalau ada angka yang bisa dikecilkan, kalau nggak ada ya udah, ya. Nah di sini kebetulan ada berapa? 2 dan 8, ya. Kok bisa 2 dan 8? Karena si 2 dan si 8 mengandung angka yang sama. Maksudnya bagaimana? 8 itu kan bisa kita dapat dari 2 kali 4, ya kan? Sedangkan 2 itu bisa kita dapat dari 2 kali 1, ya. Ini pentingnya kita mengerti dan menghafal perkalian, ya. Nanti dipakainya lagi di FPB itu banyak, ya. Jadi dengan kata lain 2 dan 8 kita bisa bagi dengan angka berapa, dan dia mesti sama angkanya, ya. Yaitu angka 2. 2 dibagi 2 1, 8 dibagi 2 4, ya. Jadi 2/3 jadi 1/3, 1/3 dikali 5/8 berubah menjadi 5/4. Ya. Sampai sini ada lagi nggak yang bisa kita sederhanakan? Ya, nggak ada ya. Oke. Kalau sudah tidak ada, tinggal lurus aja ya, gini. 1 kali 5 5, 3 kali 4 12, gitu ya. Jadi yang ini jawabannya 5/12. Sekarang kalau dia bagi gimana? 2/3. Nah ini kita sekalian ini ya. Tadi Mr. Soleh di depan menyebutkan bahwa ini sekaligus kita membahas pecahan campuran, ya. Ini namanya pecahan campuran. Ya, ada pecahan dan juga ada angka integer atau angka bulat. Ya, bilangan bulat. 2, kita tulis dulu ya. 2/3 dibagi 3/5. Ini harus kita rubah ke pecahan biasa. Caranya, bawah kalikan depan, hasilnya nanti ditambahkan dengan yang atas, ya. Bawah kali depan, 3 kali 2 6.
6 tambah 2, 8. 8 per 3. Dibagi 3 per 5. Nah, ya. Cara ngitungnya gimana? Tanda bagi kita rubah jadi kali. Gitu ya. Kemudian yang ini sama, tetap 8 per 3. Tapi yang ini berubah jadi 5 per, terbalik ya, 5 per 3. Gitu ya. Caranya gitu. Jadi kalau pembagian, bagi diganti jadi kali, kemudian bilangan pecahannya terbalik. Yang bawah jadi di atas, yang atas jadi di bawah. Sudah gini gimana? Cek lagi ada nggak yang bisa disederhanakan, ya? Tidak ada ya. Kalau nggak ada, lurus aja. 8 kali 5, 40. 3 kali 3, 9. Ya. 9 per 40. Sampai sini belum selesai, ya. Sampai sini belum selesai. Sekarang langkah yang terakhir kita melakukan apa? Mengubah pecahan ini, pecahan biasa, menjadi pecahan campuran. Caranya, ya, yang namanya pecahan campuran ada depan, ada bawah, dan ada atas, ya. Bawahnya udah sama, nggak usah mikir, ya pasti 9. Nah, depannya berapa nih depannya? 9 dikali berapa? 9 dikali berapa? Yang hasilnya mendekati 40. Kalau pas nggak mungkin, kalau mendekati mungkin, ya mendekati gini ya, mendekati 40. Kita coba, kalau 9 kali 10, 90 kebesaran, mintanya 40. 9 kali 5, 45, ya, close enough. Tapi kelewatan, ya, jangan kita pakai. Coba di bawahnya, 9 kali 3, 9 kali 4 berapa? 30 berapa? Yo, 36, ya, 36. Oke. Nah, itu yang kita pakai. Kenapa? Kan ini kurang nih 36, mintanya kan 40, tapi kan mendekati, ya. Kalau 4, 36. Kalau dikali 5, 45, mendingan yang 36, ya. Jadi yang kita taruh di depan adalah 4. 9 kali 4, 36. Gitu. Nah, dari 36 menjadi 40 itu mesti ditambah berapa? Tambah 4. Tulis atasnya. Nih, tambah 36, 37, 38, 39, 40. Berarti 4 kan? Tulis di atas. Nah, gitu. Ya. Jadi mesti dijawab sampai dalam bentuk pecahan campuran. Ya. Karena apa? Pecahan campuran itu otomatis sudah simple, ya, sudah sederhana. Jadi harus sampai pecahan campuran. Nah, oke. Sampai sini insyaallah ngerti ya. Jadi kalau perkalian, saya ulang, lurus aja, ya. Lurus aja. Kemudian apa tadi? Kalau pembagian terbalik, ya. Bagi jadi kali, ini terbalik. 3 per 5 jadi 5 per 3, ya. Nah, sebentar, mungkin ada yang bertanya. Tadi kata misalnya perkalian pecahan tuh lurus aja. Coba lihat, 2 per 3 dikali 5 per 8. Bukan harusnya atasnya tuh 10, ya kan? Kok ini 5? Ya. Bawahnya berapa? 3 kali 8. 24, ya. Betul, ya. Tapi jawaban 10 per 24 itu belum simple, ya. Belum sederhana. Harus kita sederhanakan dulu. Caranya gimana? Dibagi dengan angka yang sama, ya. Atas dan bawah dibagi angka yang sama. Ya kalau anak-anak bingung mau dibagi berapa, boleh nyicil. Misalkan dibagi 2 dulu, ya. 10 dibagi 2, 5.
24 dibagi 2, 12. Ya, sama tuh. Jadi kalau menjawab 10/24 masih salah ya. Karena belum sederhana ya. Mesti disederhanakan lagi. Makanya sebaiknya dari awal kita sudah sederhanakan ya si 2 dan si 8 itu. Sampai sini pembahasan kita mengenai pecahan campuran, apalagi tadi pecahan campuran, menjumlahkan ya, tambah atau kurang mengenai pecahan campuran, pecahan, melakukan operasi kali dan bagi di pecahan campuran, dan hubungannya dengan pecahan campuran ya. Sampai sini teman-teman. Seperti biasa, kalau ada yang mau dibahas, tulis komentar di bawah. Kalau ada yang belum paham, tulis komentar di bawah. Kita ketemu di kelas. Sampai sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi.